duduk sejenak di dalam majelis ilmu. Cukup mendengarkan kata Rasul, tanpa harus memegang pena dan menyentuh kertas. Tanpa memegang pena dan menyentuh kertas, tanpa menulis, tanpa mencatat. Ini seminim-minimnya. Walaupun sebenarnya menurut aturan belajar itu harus ada buku sama pena. Kenapa? Karena jangkauan kemampuan daya tangkap IQ kita ini berbeda-beda. Makanya kata ulama, al-ilmu suitun, ilmu itu gesit, terengginas. Wal kitabatu qaidu. Cara untuk mengikatnya adalah dengan cara menulis. Tapi Rasulullah SAW memberikan apresiasi. Kata Rasulullah, julusuka sa'atan, dudukmu sebentar wahai Anas di majelis ilmu, fi majlisil ilmi, tanpa harus menulis, tanpa harus mencatat, tanpa bawa peralatan sekolah. Satu bab dipelajari di dalamnya lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Bisa dibayangkan 100 rakaat. Kalau ayatnya panjang kayak tadi, tapi saya cepetin. Durasinya tetap sama, 15 menit. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya ke surga. Sesiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pahamkan agama. Orang yang duduk di majelis ilmu sebelum beranjak dari tempat duduknya, dosa-dosanya sudah diampuni. Allah tidak mau tahu, mau dengerin, yang penting duduk dulu. Mau tidur, pokoknya duduk di majelis ilmu. Walaupun sebentar. Cuma ilmunya enggak dapat, ampunannya dapat. Ya, separuh pembahasannya sudah pulang misalnya. Itu sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Sampai malaikat ini protes, ya Allah, semudah itu mereka mendapatkan ampunan. Kan enggak semuanya ngaji, ada yang tidur semalam, tidur di pengajian bisa tidur. Kata Allah, wala ubalina, aku tak mau tahu. Pokoknya siapa saja yang duduk, ku ampuni dosanya qabla ayyaquma min maqamih, sebelum dia beranjak dari tempat duduknya. Sebelum berdiri itu sudah diampuni. Ini keutamaan majelis. Makanya setiap pagi, walaupun sebenarnya banyak, saya tetap baca kitab. Pagi ini kebetulan Ustaz Taifir Ibrahim belum sampai di Batam. Semalam saya telepon, katanya hari Selasa baru sampai di Batam, masih ke Turki. Jadi pada hari ini saya isi dengan kajian kitab Ibadatul Ahkam. Banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, nanti ada praktek wudu. Praktek wudu yang mungkin selama ini dianggap sudah sahih, tapi ternyata menurut pandangan syariat belum benar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul jamaah wal imamah. Tata cara berjamaah, bab tata cara berjamaah dan SOP menjadi imam dan menjadi makmum. Aturan mainnya menurut syariat. Bagaimana ketika jadi imam, bagaimana ketika jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca sudah sampai di bab di hadis ke 12. Bismillahirrahmanirrahim.
dikilas balik lagi. Kata Sayyidatuna Aisyah, suatu ketika beliau mengisahkan sholatnya Rasulullah. Rasulullah itu sholat bin nasi bersama sekumpulan orang. Itu sudah jamak. Kalau satu orang insan namanya. Kalau banyak an-nas. Kenapa disebut insan? Karena namanya manusia itu pelupa. Jadi kalau namanya lupa itu manusia. Nasi, diambil dari kata nas. Insan itu lupa. Kemudian dalam kitab lain disebut basar. Basar itu kan ada kulitnya nampak. Basar. Insan, basar. Dalam kisahnya sholat Rasulullah bersama sekumpulan orang, wa huwa marid. Rasulullah pada saat itu sedang sakit. Kalau tidak salah ini adalah sholat terakhirnya Rasulullah pada hari Kamis. Ketika Rasulullah dipapah ke masjid. Bayangkan sampai detik-detik terakhir tak pernah tak sholat berjamaah. Ini judulnya. Faja'ah, kemudian Rasulullah datang ke pengimaman hatta jalasa an yasari Abi Bakr, kemudian Rasulullah duduk di samping kirinya Abu Bakar. Fakana yusalli jalisan, Rasulullah sholatnya duduk, sedangkan Abu Bakar sholatnya berdiri. Itu kan sudah bolak-balik Sayyidina Bilal itu datang untuk ngimamin subuh kalau nggak salah. Mondar-mandir kata Siti Fatimah, ayahku sedang sakit, bisa digantikan yang lain. Bolak-balik lagi. Suruh Abu Bakar ngimamin. Karena di luar mendengar orang pada nangis di masjid subuh-subuh itu pada nangis. Rasulullah minta dipapah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Sayyidina Abbas. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas. Bukan Abdullah, kan Abdullah putranya. Jadi sahabat yang empat ini saling lempar. Kata Sayyidina Umar, Abu Bakar saja yang imami. Maka tak mau. Sampai ada apa di luar itu? Ada yang nangis. Bukan ribut masalahnya. Akhirnya Rasulullah minta apa? Kondisinya memprihatinkan. Istri Rasulullah itu kan ada Sayyidatuna Hafsah. Karena melihat situasi kondisi Nabi itu sudah sakit, biar yang lain aja lah yang imami, tak usah dipaksa. Rasulullah memaksakan diri tetap di masjid. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar sudah di dekat pengimaman. Rasulullah datang mundur sedikit, tapi tetap berdiri. Rasulullah duduk ngimamin sholat. Sholatnya ringan. Ya. Inilah adabnya para sahabat yang harus kita teladani. Bagaimana ketika Rasulullah ada. Begitu taklimnya kepada Rasulullah, ya, sahabat ini tak berani maju walaupun disuruh imamin. Ya mundur. Abu Bakar ini bersikeras nggak mau imamin. Karena ribut di masjid, ada yang nangis. Karena suara-suara kabar-kabar itu terdengar Rasulullah sakit parah.
Maka Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah mengimami. Apa kata Rasulullah? Inna Abu Bakr rajulun asif wa innahu mata yaqum maqamat la yasmun nas. Kalau la amarta Umar qala inna kunna la antuna sawahibu Yusuf. Muru Abu Bakr. Sebenarnya istri Nabi itu salah satunya Hafsah menganjurkan jangan Abu Bakar lah yang disuruh imamin, suaranya kurang kencang. Orangnya agak pendiam gitu ya. Tapi tegas. Coba suruh Umar. Jadi tetap Rasulullah memerintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar imami. Abu Bakar mendengar gerak langkah Rasulullah itu sudah bunyi keset. Tak ada bunyi sebenarnya Nabi kalau jalan tulang. Enggak diangkat ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ta'akhir mundur sedikit. Akhirnya tetap Rasulullah yang imami. Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat yang berbaris di belakangnya berikutnya mengikuti gerakan Abu Bakar. Karena masjidnya penuh, nggak pakai mic. Jadi gerakan Abu Bakar itu yang ditiru atau yang diikuti oleh sahabat-sahabat yang tidak nampak Rasulullah. Dari hadis ini ada 6 poin pembahasan ulama tentang kajian fikihnya. 1. Boleh sholatnya satu orang berada di samping kanannya imam walaupun ada jemaah yang lain. Paham? Maksudnya kan ada orang sholat berdua segini dia. Tiba-tiba kita datang dicolek. Tak mau juga mundur. Biarkan aja di belakang tetap bikin sholat. Tidak mengapa. Tak mesti harus mundur. Kalau bisa mundur. Tapi nyoleknya itu jangan pas lagi sebelum takbir. Nah, ini yang terjadi. Berarti itu kan ganggu orang sholat. Orang lagi sholat dicolek kan harus sudah dia. Bagaimana nyoleknya? Ngasih kodenya. Takbir dulu si makmum tadi, makmum yang kedua. Allahu Akbar. Baru kasih kode. Dia ikut mundur ke belakang. Mundurnya harus benar. Kemarin sudah disampaikan kan. Langkahnya itu 1 demi 1. Jangan langsung sekalian. 3 kali gerakan. Mundur lagi sedikit. Berhenti. Mundur lagi. Kalau sebelum takbir sudah nyolek orang, sehingga orang nggak khusyuk, ini apalagi orang penggeli misalnya, wah, maka bisa berakibat haram. Nanti tak konsen dia sudah khusyuk, dampingan sama imam, tiba-tiba dicolek orang. Apa hal? Gerakan 1 kali tapi gerakan yang kuat bisa membatalkan sholat. Kalau orang penggeli coba tanya sama penggeli. Pasti dia lontar-lontar. Pelan-pelan ditarik bajunya, tapi setelah takbir, Allahu Akbar, ditarik. Kalau nggak mau, biarkan aja. Padahal di belakang banyak lawannya, biarkan saja. Atau nggak usah ditarik, biarkan aja. Dari hadis ini boleh. Seperti yang terjadi ketika Rasulullah SAW itu, Abu Bakar tetap di samping kanan Nabi, di belakangnya sahabat sudah bersorak. Yang kedua, kenapa Rasulullah tetap menganjurkan Abu Bakar yang imamin? Walaupun Abu Bakar tidak mau, menunjukkan bahwa Abu Bakar itu adalah paling utamanya sahabat di antara para sahabat. Dikatakan. Maka kalau kita tarawih, sallu sunnatan tarawih Allah
Muhammad SAW. Ada Abu Bakar disebut duluan kan. Fadlan min Allah Ta'ala wa ni'mah fatuhu yadahu ya sallallahu alaihi. Kemudian yang ketiga, jawazul i'timam bil ma'mum. Jawazul i'timam bil ma'mum. Boleh gerakan makmum di belakangnya yang tidak melihat imam secara langsung mengikuti gerakan makmum yang pas di belakang imam. Bukan bermakmum kepada orang bermakmum. Tetap bermakmumnya kepada Rasulullah sahabat. Cuma yang menjadi tolak ukur gerakan ruku i'tidalnya sujudnya adalah Abu Bakar yang sedang bermakmum kepada Rasulullah. Kalau bermakmum kepada orang yang bermakmum nggak boleh. Misalnya si A lagi bermakmum sama si B. Dalam hati kita saya bermakmum ke si A. Rupanya dia ikut juga, tak boleh. Kalau hanya gerakannya saja mengikuti itu yang dimaksud. Boleh jawazul i'timam bil ma'mum. Diulang lagi, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Yang boleh itu mengikuti gerakan makmum yang sedang bermakmum kepada imam. Imamnya tetap satu. Kalau estafet boleh. Imam estafet. Walaupun sampai 5-6 generasi. 6 orang. Salat duhur misalnya. Selesai salam imam rawatib ini, imam rawatibnya ini, imam yang pertama. Ada orang yang ketinggalan, masih nambah 2 rakaat. Datang rombongan makmum. Setelah salam, ketinggalan lagi. Datang rombongan lagi, makmum lagi. Kalau Syafi'i boleh. Tapi kalau Hanafi bikin baru. Bikin jamaah baru. Tak usah bermakmum kepada orang yang sudah bermakmum tadi. Bikin baru. Jadi kalau ada di satu tempat kok dia kekeh nggak mau numpang, dia bikin sendiri, mungkin itu mazhabnya Hanafi. Yang keempat, jawaz raf'is sauti bit takbir li isma'il ma'mumin. Boleh menguatkan suara. Raf'us sauti itu mengangkat suara. Bit takbir dengan takbir li isma'il ma'mumin supaya didengar oleh makmum. Kalau di Mekah itu murji namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu orang, jangan semua. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Untuk ngasih kode kepada jamaah. Karena suaranya kan ini boleh iktidak bisautil ma'mum supaya didengar oleh makmum yang lain. Kan tipe suara orang ini kan beda-beda. Ada yang dia lembut tapi naik tak bisa. Walaupun dipaksa, jadi tak bisa. Memang segitu. Ada yang nyaring, tapi kasar. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah yang menciptakan, dialah yang membentuk rupa semua suara beda-beda. Jawazul ibtida' bi shautil ma'mum. Yang keenam, jawazu salatil qa'im khalfal qa'id wa fihi khilaf. Boleh imamnya salatnya duduk, makmumnya salatnya berdiri boleh. Dan ini terjadi perbedaan di antara ulama. Karena ada hadis, kalau imamnya salatnya duduk, makmumnya duduk semua. Kapan? Kalau masalahnya yang terjadi itu qari'ah, dadakan. Misalnya imamnya sehat.
Walaupun pas lagi baca surah tiba-tiba pening mendadak duduk, maka dianjurkan makmumnya ikut duduk juga. Karena ada hadis kalau sholat imamnya sholat berdiri berdiri, kalau imam sholat duduk duduk. Nah ini kalau dipraktekkan ini kaget orang, apa ini? Kalau ada seperti itu thoriah, bukan memang bawaan sakit. Pak imamnya sakit, dia sholatnya duduk, tetap makmumnya berdiri. Karena sakitnya sudah dari kemarin. Nah, ini lagi sholat ini, tiba-tiba mendadak dia harus duduk. Maka makmumnya dianjurkan ikut duduk. Nah, masalahnya itu kalau tidak sinkron antara imam dan makmum ini nanti bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bingung dia imamnya tak bisa lagi berdiri, harus duduk. Kalau sudah ada komunikasi, ada pembelajaran namanya babul jamaah wal imamah, ada sama-sama paham. Yang masalah itu nanti yang tidak ikut hadir ini. Tiba-tiba nanti ada kejadian seperti itu, dia yang bingung nanti. Karena nggak ikut ngaji. Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza amma ahadukumun nas." Kalau salah seorang di antara kalian itu ngimamin, falyakhaffif, maka ringankan. Fa inna fihi mus-saghira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajah. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Hendaklah diringankan, jangan lama-lama. Tapi nanti ada juga aturannya. Itu yang jangan lama-lama itu sholat apa? Jadi sholat maghrib itu agak cepat, sholat isya agak lambat sedikit, sholat subuh karena 2 rakaat, kemudian orang mungkin masih banyak yang ketiduran, dipanjangkan, surahnya sudah disebut oleh Nabi atau durasinya kira-kira seperti ini. Sholat zuhur sama sholat asar, sholat zuhur harus lebih lama daripada sholat asar durasinya. Kenapa? Karena sholat zuhur itu orang kadang masih banyak yang lalai. Baru ingat untuk zuhur, masih dapat dia berjamaah. Sholat asar dipercepat lagi dan orang sudah letih. Ada yang kecil, ada yang masih anak-anak, ada yang sudah tua, ada yang sudah lemah, ada yang punya kebutuhan. Makanya di dalam Quran tersebut, "Fa'idza ma'nantum fa'aqimus shalah." Kalau kamu sudah tenang, kalian sudah tenang, sudah tumakninah, sudah tak ada yang dipikirin lagi, maka dirikan sholat. Maksudnya konsen, jangan lari-lari semua langsung takbir. Tak bagus juga, santai aja jalannya. Kalau kamu datang ke sholat berjamaah kata Rasulullah, fa'alaikum bil wiqar, hendaklah kamu berjalan dengan tenang, pelan. Tujuannya ngejar takbiratul ihram pertama. Dari rumah sudah kebablasan. Imamnya sholat subuh, ayatnya pendek. Nah, ini kayak pendek. Yang panjang itu panjang. Maka saya kasih variasi. Kadang saya cepetin pakai surah Sabbihisa wa duha, kadang dipanjangin. Kenapa subuh ini dipanjangin? Kan tadi malam ini mungkin ada yang sampai malam kan ngobrol-ngobrol sama kawannya karena liburan. Ya. Karena lagi kita masuk kerja besok. Jam 12 baru tidur. Subuhnya baru bangun pas ada, itu kan keliburan. Nah, ayatnya agak panjang sedikit masih dapat ya berjamaah. Kalau Senin saya cepetin. Kenapa? Kalian perhatikan kalau Senin ini rata-rata 3 sop itu sudah isi. Komat sudah banyak isinya. Kenapa? Karena orang itu malamnya istirahatnya lebih awal. Karena pagi mau masuk kerja. Udah saya pelajari. Ini sudah full. Biasanya kan sop kedua, ini sampai sop ketiga sudah full. Jadi jamaahnya sudah di masjid semua, sudah bangun agak awal.
Akhirnya karena terburu-buru, pontang-panting bawa motor, lama katanya mau langsung ke pasar habis langsung. Dompetnya ditaruh di jok. Masuk masjid kuncinya lupa. Ya karena tadi terburu-buru. Pas lagi sholat, imamnya panjang pula surahnya. Jadi yang dipikir sampai Assalamualaikum tuh dompet sama kunci motor ketinggalan. Dia mau berhenti di shop depan sudah belakang sudah banyak orang. Akhirnya nggak masuk. Maka kata Rasulullah, kalau kamu hati di sholat berjamaah, tenang. Di mana kamu dapat, di situ kamu ikut. Nanti kekurangannya nambah. Kalau kamu dapati imam sedang ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Dapat tumakninanya saja, itu sudah dapat satu rakaat. Tapi kalau imam ruku, kita takbir Allahu Akbar. Ketika kita mau ruku, imam sudah i'tidal, itu tidak dihitung dapat satu rakaat. Sudah nggak baca Fatihah, sudah nggak dapat hukumnya. Karena kata Nabi, faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Kalau mendapati imam ruku, tumakninah di dalam ruku, berarti sudah dianggap dapat satu rakaat. Walaupun nggak baca Fatihah, jangan sibuk baca Fatihah lagi. Ketinggalan. Nah, itulah karena nggak ngaji, selesai Fatihah. Imam sudah sujud, Fatihahnya masih belum selesai, masih ihdinas shiratal mustaqim. Batal berjemaahnya. Ketinggalan 3 rukun dari imam atau mendahului imam 3 rukun, itu sholat berjamaahnya batal. Sholatnya batal. Saya kasih contoh. Hadis Nabi punya begini, panjangkan sujud akhir. Kalau sujud terakhir cuma panjangin. Makmum di satu masjid, dia sudah biasa panjang di masjidnya sendiri. Di masjid sini tak terlalu panjang. Sujud terakhir hanya 3 kali subhanallah atau 5 kali. Allahu Akbar. Imam sudah bertahiyat. Dia masih sujud, yang lain sudah pada duduk semua, masih sujud. Asyhadu an la ilaha illallah, masih sujud. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu sudah 3 rukun itu. Duduk di tahiyat akhir 1 rukun. Baca tasyahud 2 rukun, baca sholawat 3 rukun. Hamidum Majid. Baru bangun, itu sudah batal. Tujuannya mau manjangin karena sujud terakhir. Iya kata Nabi, panjangkan sujud akhir. Minta kamu apa saja, baik urusan dunia maupun akhirat. Tapi pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa doa-doanya itu yang sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ya, karena statusnya jadi makmum. Kalau sholat sendiriannya, kalau saya di makmum itu, innama ju'ilal imam liyuqtam. Kamu menjadi makmum, ada satu yang dijadikan imam supaya diikuti, jangan ngeyel, gitu maksudnya. Ini karena dengar hadis tadi. Ketinggalan 3 rukun batal. Kata Nabi, kalau kamu ngimamin, ringankan karena ada anak kecil, ada orang tua, ada yang dhaif, ada yang punya kebutuhan. Tapi kalau kamu sholat sendiri, silahkan sepanjang-panjangnya. Masalahnya karena kalau sholat sendiri cepat. Hadis ini Nabi mengajarkan yursyidun nabiyul amin al-a'immah wal ulama'il muslimin. Nabi ngajarin imam dan seluruh para ulamanya orang Islam. Kalau jadi pemimpin harus tahu yang dipimpinnya, jangan masa bodoh. Itu maksudnya. Sedang ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian kalau makmumnya mahsurin itu terbatas. Kalau subuh saya perhatikan terbatas.
jamaahnya itu juga. Jarang ada tambahan jamaah. Jamaah itu yang sudah jamaah permanen kalau subuh. Sepengamatan saya, jadi kalau subuh itu tidak kurang dari 2,5 atau sampai 3 shop. Ke-4 shop itu jarang. Nah, kalau mau dipisah itu kadang banyak orang yang numpang lalu lewat sholat. Kalau yang subuh itu rata-rata makmum permanen atau maksurin terbatas. Kalau terbatas tinggal ngobrol. Ini hari ini mau pagi ini mau surah apa? Disepakati. Ustaz jangan panjang-panjang nih karena kita ini rombongan ini ada acara nanti. Pendekin aja. Kalau biasanya 15 cukup 10 menit. Nah, kalau sudah sepakat atau sudah sepakat, nah pakai Yasin rakaat pertama. Ya, kalau sudah sepakat ya pakai Yasin apa. Nah, pertanyaan saya itu selama saya ngimamin kalau subuh itu kan nanti apa sudah pas atau lebih gitu. Harus ditanya. Nah, kalau nggak ada komplain berarti sudah pas. Kayak subuh tadi itu sudah pas atau kurang cepat lagi? Sudah cukup? Hah? Nah, ini namanya kan jangan sampai nanti sholat di Midin kalau subuh Pak Imam itu jangan urut di luar. SMS boleh Pak, subuhnya besok cepetin ya, harus saya ada acara. Udah dicepetin, yang SMS nggak datang. Nah, itu kan Ustaz. Saya sebenarnya ambil jalan tengah. Kenapa? Karena dulu pernah saya sholat panjang. Panjangnya ya kayak tadi itu, mungkin lebih panjang lagi. Ada yang bisik-bisik, untung Pak Imam panjang sholatnya. Saya kebelet tadi, perasaan sudah nggak dapat kerja masuk. Di rumah istri belum keluar dari kamar mandi. Sampai masjid sudah ekor. Untung agak panjang sedikit. Ini anak saya ditampung pendapat ini, diambil jalan tengah. Dari hadis ini istihbabu takhfifis shalah mura'atan li halil ma'mum ma'itmam arkaniha. Dianjurkan sholat itu tidak terlalu lama, ringan, tapi jangan kayak yang di mana Blitar itu kecepatan. Tujuannya apa? Mura'atan li halil ma'mum, untuk menjaga makmum ma'itmam arkaniha serta menyempurnakan rukun-rukunnya. Rukunnya tetap sempurna. Minimal gerakan itu, durasi itu subhanallah. Kalau dalam kitab fikih, Allahu Akbar, subhanallah. Segitu kira-kira. Tapi minimalnya sunnahnya subhanallah azim bihamdi 3 kali. Yang kedua, al-hajja min umurid dunya udrun fi takhfifis shalah. Orang terburu-buru sholat boleh. Kalau ada kebutuhan, yang kebutuhan itu kalau dia lambat sedikit saja ketinggalan, itu termasuk udhur. Penumpang sudah dipanggilkan, pesawat tujuan Surabaya silakan naik di dengar ini, kita ada 3 dorongan, cepetin apa-apa boleh, tapi tetap cuma ini. Oh saya nggak mau kalah, masa sholat cepet-cepet. Nah, udah ditutup pintu pesawat, baru dia nangis. Karena nggak ngerti fikih, dikira kalau lama itu pahalanya beda. Nah, Rasulullah sudah kasih solusi. Kalau kamu punya urusan penting, urusan dunia, itu termasuk menjadi udhur, diperbolehkan kamu sholat agak ringan, cepat, ambil wajib-wajibnya saja. Apa tujuannya? Listighalil qalbi biha wa sirafil musalli an kamalil khusyuk. Supaya hatinya ini tidak
orang sudah tinggal semua. Nah, supaya khusyuknya terjaga. Sekali-sekali ya, jangan cepat terus setiap sholat. Kalau jadi imam agak dikurangi sedikit, karena ada yang mau. Nah, jamaah sholat subuh yang Ta'ala, ini kajian fikihnya dari dua hadis yang tadi, hadis 11 sama 12. Hadis berikutnya dari Amr bin Salimah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala abi ji'tukum min indin nabi haqqan. Kata ayahnya, aku pulang dari sisi Nabi. Haqqan, benar, bukan omong kosong, bukan pura-pura. Kata Nabi, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin. Kalau sudah masuk waktu salat, segera adzan. Wal ya'umma aktsarukum Qur'anan, dan tunjuk satu orang untuk jadi imam yang paling fasih bacaan Qur'annya. Ini cara kriterianya imam. Tapi tak cukup suaranya bagus ya. Dia harus, nanti ada penjelasannya, fikihnya. Jadi yang nyeleksi itu kalau DKM-nya paham nggak masalah. Ini kadang-kadang nggak paham, cuma suara aja yang bagus. Sementara aturan sholat fikihnya nggak ngerti, ininya nggak ngerti. Itu cara nyeleksi. Kalau di satu masjid misalnya imamnya mundur, kemudian butuh imam lain. Rata-rata di masjid itu kan minta yang hafal 30 juz. Memang nggak berat hafal 30 juz. Kalau juz 30 mungkin masih ringan. Terus yang suaranya bagus, banyak permintaannya. Yang bisa khutbah, yang bisa baca kitab, yang bisa ngurus orang mati. Karena ada orang yang tidak bisa, kalau lihat mayit itu takut dia. Berarti tak cukup satu kan imamnya. Dan yang nyeleksi itu yang paham. Jangan nanti akibatnya setelah ditetapkan bermasalah, bingung mau diberhentikan, tak enak. Sementara orang komplain, ada ustadz di sekitarnya yang paham fikih, komplain itu sholatnya. Ya kenapa? Karena yang ngetes bukan di bidangnya. Rasulullah sudah memberikan arahan, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Kriterianya tidak terlalu banyak. Kalau sudah tiba waktu sholat, adzan salah seorang di antara kalian. Wal ya'umma ahadun aktsarukum Qur'anan. Baru kriterianya ketat. Hendaklah salah seorang di antara kalian ada yang ditunjuk jadi imam, tapi diseleksi Qur'anan yang paling fasih bacaan Qur'annya. Kata Amr bin Salimah, pada saat itu tidak ada yang lebih fasih dari saya bacaannya. Padahal saya pada saat itu masih usia 6 tahun. Udah jelek-jelek kan. Yang satu baru masuk Islam, yang satu masih abad asal. Anak kecil umur 6 tahun. Ini fasih bacaan Qur'annya. Udah paham. Kadang-kadang anak TPK itu lebih pandai dari orang tuanya baca Quran. Kan gitu. Kita usah jauh-jauh di media aja misalnya. Kadang lebih paham, lebih ngerti anaknya ngaji daripada orang tuanya. Kenapa orang tuanya nggak bisa ngaji? Karena nggak mau belajar. Kalau pas dibuat halaman Quran, banyak alasannya. Pas giliran dites, batu-batu. Itu bukan di sini, di sana, di Bangkok. Buat halaman gini, gantian suruh baca. Pas giliran kita sudah dekat, pura-pura ke kamar mandi, ya udah lewat motor lagi. Ini tak mau dites dulu. Dari hadis ini
Kesimpulannya satu, disyariatkan azan. Berarti azan itu sudah aturan agama. Ketika masuk sholat yang 5 waktu, zuhur, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, al-imamah afdalu minal adzan. Kriteria imam itu lebih rumit daripada adzan. Lebih utama adzan, imam daripada adzan. Keimaman. Al-ahaqqu bil imamah, yang paling berhak untuk imamin al-aksar Qur'anan, yang paling banyak atau yang paling fasih atau banyak bacaan Qur'annya. Yang keempat, anak kecil, sobi, tapi yang mumayyiz ya, yang paham, boleh menjadi imam. Ini pendapat Imam Syafi'i. Boleh jadi imam. Kalau memang nggak ada lagi, mau apa lagi? Kata Imam Syafi'i. Imam Malik melarang, jangan. Orang masih belum ngerti apa-apa. Ngajinya boleh, tapi yang lain. Abu Hanifah dan Imam Ahmad boleh, nggak apa-apa. Tapi khusus sholat sunnah saja. Kalau sholat fardu jangan anak kecil suruh imamin. Mentang-mentang hafal Quran katanya, ini walaupun masih umur 5 tahun sudah hafal Quran. Jangan, kata Abu Hanifah. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat fardu jangan. Kata Imam Syafi'i, mau sholat fardu mau sholat sunnah boleh, dengan catatan dia sudah memahami. Namanya anak kecil 6 tahun, tiba-tiba berubah pikirannya, ingat mainannya, dia mau apa? Kan banyak yang hafal Quran itu, dia masih bawa mainan. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini kriteria laki. Kesimpulannya aja begini. Untuk mencari, menetapkan satu imam itu, yang ini yang aturan Nabi ya, bukan aturan di Batam. Mau mengikut boleh, dianjurkan. Pertama, yang paling bagus bacaannya, Qur'annya, yang hafalnya lebih banyak. Yang kedua, kalau sudah sama semua satu kampung itu, hafid semua, yang ditunjuk yang lebih banyak hafalan hadisnya. Kalau sama semua, yang ditunjuk siapa yang lebih awal tinggal di situ. Kalau sama barengan 2003 ke Batam semua barengan, nah maka yang paling tua umurnya rata-rata semua sama-sama umur 45 semua. Maka kata salah seorang ulama, berdasarkan hadis juga, yang paling ganteng, yang paling ganteng itu nyeleksi pemimpin. Kalau ganteng itu kan tak mungkin sama. Siapa lihat? Ini yang paling ganteng, kepalanya sama. Itu yang seperti itu jarang ada. Cukup di seleksi pertama ada betul. Wala ya'ummu imra'atun rajulan wala 'arabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan. Tidak boleh perempuan ngimamin laki-laki. Kalau ada di YouTube, itu rupanya pengakuannya itu hanya memberi contoh di video. Yang seperti ini nggak boleh. Tapi di video diviralkan pengakuannya gitu. Kan ada itu. Atau berkelin saja karena sudah menyimpang dari aturan syariat. Nggak boleh perempuan jadi imamnya laki-laki itu. Banci menjadi imamnya laki-laki juga nggak boleh. Kenapa? Karena sewaktu-waktu nanti datang sifat kewanitaannya, makanya disebut waria, wanita pria. Kalau perempuan sama perempuan boleh, banci imamin perempuan boleh. Wala a'rabiyyun muhajiran, orang kampung. Wala a'rabiyyun muhajiran, juga tidak dianjurkan, ini dari riwayat Jabir, orang Arabi, orang pedalaman
ngimamin orang muhajir, orang perantau gitu, orang kota. Wala fajirun mu'minan. Tapi di sini disebutkan wa isnaduhu wahin, sanadnya ini dikhawatirkan. Dari fikih hadisnya, satu, mendirikan salat termasuk muhimmatil umurid diniyah, termasuk perkara yang paling penting dalam urusan agama. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyuguhkan, mengarahkan bagaimana salat yang terbaik. Sampai kriteria cari imam itu diatur oleh Nabi. Karena nggak semua orang sholat di Madinah bersama Nabi. Ada setelah masuk Islam dia pulang ke kampungnya. Di kampungnya dia mendirikan masjid, imamin di situ. Yang kedua, an-nahyu 'anit taqaddumi bil imam fi shalah 'ala sultan illa bi'idnihi. Dilarang, tidak boleh sembarangan ngimamin. Ya. Karena dia mungkin ya dibilang orang hebat, numpang sholat di sini tiba-tiba mau ngimamin, padahal imamnya ada. Kecuali, silakan Bapak Ibu. Kalau ada imam setempat, kecuali dipersilahkan, dikasih izin. Yang ketiga, man'ul julus 'alal firasil khas li sahibil bait illa bi'idnih. Larangan duduk. Karena hadisnya di sini, wala ya'umur rajulur rajula fi sultani wala yaq'udu fi baiti 'ala taklimati illa bi'idnih. Dilarang duduk 'alal firas, di atas karpet yang khusus milik sahibul bait, pemilik rumah. Contohnya, satu, ini ada kursi 1, 2, 3, 4. Biasanya Bapak itu kalau jumpai tamunya, duduk sama tamu, dia duduknya di situ, spesial. Tiba-tiba kita bertamu, langsung duduk di situ. Tidak boleh, kecuali sama tuan rumahnya. Pak, silakan. Biar saya ambil meja lagi, ambil kursi lagi. Ini tiba-tiba langsung duduk di situ. Ya tuan rumahnya bingung, mau duduk di mana ini? Kursinya sudah habis. Nah, kecuali pemilik rumah, sahibul baitnya bilang, tidak apa-apa duduk di situ. Kalau tidak dikasih izin, tak boleh. Perempuan tidak boleh imamin laki-laki. Yang terakhir, saya mau praktekkan cara wudhu. Sudah. Barangkali jamaah ini berkesempatan haji atau tahun ini ada yang mau berangkat haji tahun depan. Ini sudah viral di mana-mana. Kalau orang jemaah haji pasti pilih ini, jemaah umrah. Supaya apa? Supaya mudah nanti wudhunya. Karena dari masjid itu jauh ke tempat wudhu. Akhirnya dia wudhu inisiatif bawah ini. Asahkah berwudhu pakai apa namanya ini? Semprot. Apa bahasa SBA? Ya. Maka ulama memberikan solusi. Pertama, tidak sah wudhunya. Berarti kalau wudhunya tidak sah, tawafnya tidak sah. Karena wajib punya wudhu itu tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat, tutup aurat sempurna. Kalau sa'i boleh nggak punya wudhu? Kan begitu. Bagaimana solusinya? Kalau hanya semprot-semprot ini, itu wudhunya nggak sah. Maka pastikan
air yang disemprotkan itu sudah mengalir. Jadi tak boleh kalau hanya ini. Saya praktekin langsung. Karena banyak seperti itu, perhatikan. Karena di Quran sudah jelas bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah fausilu wujuhakum, maka basuh. Namanya membasuh, airnya harus mengalir. Kalau gini, ini namanya rosuh, nyemprot. Ini enggak sah. Wudunya enggak sah. Nah, kalau cuma segini enggak sah. Pastikan mengalir airnya. Nah, kalau sudah nampak airnya ngalir, nah, baru niatnya. Sampai ngalir ya. Kan masih tetap ini enggak kena ke ini. Kan nampak sudah mengalir. Nawaitul wudu alir. Kalau hanya segini, semprot 3 kali kadang cuma. Pernah seperti itu. Begitu juga ketika basuh tangan, harus mengalir airnya sampai mengalir. Tampak. Udah jalan. Nah, tuh, udah ngalir tuh. Nah, baru dia sah wudunya. Kalau nggak ngalir hanya seperti ini, wudunya tak sah. Kenapa? Karena perintahnya fausilu, maka basuhlah. Nah, kecuali nanti pas bagian kepala. Nah, kepala kan diusap dia. Bukan suruh basuh. Kaki juga seperti itu. Sampai nampak air itu mengalir. Nah, bisa perhatikan. Kan ada nampak tuh. Sudah ngalir kan? Nanti kalau berangkat haji atau umroh, sampaikan ke mutawifnya. Karena kadang-kadang mutawifnya juga nggak paham. Kalau dikasih tahu nanti disinggung. Di sini tidak ada, di sini sama semua, tak ada ustadz, tak ada siapa. Padahal kita mau ngasih tahu tujuannya. Karena merasa punya kewajiban. Akhirnya harus dia. Tak boleh kalau kebatilan sampaikan. Nah, kaki juga seperti itu. Tanpa airnya itu sudah ngalir, ya, sampai ngalir. Yang enggak sampai ini enggak habis ini, masih bisa. Bagaimana wudhu di pesawat? Kata ulama, solusinya seperti itu. Kalau tidak mengalir airnya, hanya semprot-semprot sedikit, ya, tidak sah wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, berarti dia kalau sholat di masjid, sholatnya tidak sah. Kalau dia tawaf, melaksanakan umrah, umrahnya tidak sah. Karena tawafnya tidak sah. Karena satu rangkaian kan, tawaf, sa'i, haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.